Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini saya sekarang ini tumben ya, saya live gak sendiri loh. Biasanya kan teman-teman liatin saya cuma sendirian ya. Sekarang pas hari ini saya main ke kantornya Mas Tio, yaitu foundernya Ya. Ketofastosis Indonesia. Ya, biar teman-teman lihat sendiri kayak apa sih sosoknya yang saya selalu bilangin, karena saya selalu gini Mas, tiap kali saya ngomong, ini saya bukan ilmu saya loh ya, ini saya tuh cuma distributor ilmu, saya bilang gitu. Saya dapat ilmunya dari Mas Tio, terus saya kasih lihat kan bukunya, ini dulu Mas Tio beratnya 114 kilo. Saya bilang gitu. Nah, sekarang teman-teman lihat, ini loh sosoknya seorang Mas Tio Prasetyo, founder Ketofastosis Indonesia yang dulu beratnya 114 kilo. Sekarang jadi lihatin dong Mas tangannya Mas. Sekarang kekurusan. Mas Tio merasa sekarang kekurusan. Ya, bukan kekurusan, terlalu kering, terlalu rendah body fatnya. Nah itu dia. Dia kalau orang-orang pengen banget nurunin body fat sampai mati-matian ya teman-teman ya. Mas Tio kebalikan. Dia gimana caranya naikin lagi body fat yang udah sempet hilang banyak ya Mas ya. Ya, di bawah 10% soalnya. Nah, itu dia. Jadi Mas Tio sekarang ini kesibukan yang lagi digandrungin sama Mas Tio itu adalah jadi bakers. Ya, dia tuh baking kue-kue atau roti, croissant, gitu. pastrinya yang ketofy. Jadi teman-teman kan ada yang nanya ya kemarin-kemarin sama saya, kalau nggak boleh makan roti gimana, kalau nggak boleh ini gimana, semua gimana terus gitu kan. Nah, saya tuh nggak mau cerita tentang kue-kue keto sengaja Mas Tio. Karena kalau saya ceritain tentang kuenya duluan, lupa sama real food-nya kan. Justru kalau kita ajar pertama real food dulu. Iya, gitu loh. Nah, sekarang kita ngobrol sebentar sama Mas Tio. Ya, ada yang komen ya. Tuh, alhamdulillah tuh, lihat Mas Tio. Akhirnya ketemu kan sama Mas Tio. Nah, ini loh teman-teman, guru saya, gurunya para dokter-dokter di Indonesia. Ada, insya Allah tuh kita semua belajar banyak dari Mas Tio. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak ya Mas Tio. Nah, sekarang teman-teman ada yang mau ditanyain? Mumpung ada Mas Tio langsung. Jadi sambil nunggu, aku pengen ngobrol sama Mas Tio. Mas, kita kan tanggal 30 Juni mau ngadain seminar ya Mas. Nah, ini kan banyak banget orang-orang yang pejuang kanker sekarang ini. Aduh, rame banget Mas. Yang bertanya tentang apakah bisa sembuh. Saya udah stadium 4, saya macam-macam. Sampai kanker yang saya nggak pernah dengar aja ada gitu loh ternyata. Menurut Mas Tio, ada nggak sih harapan nih buat para pejuang kanker ya, yang bisa dilakukan melalui terapi metabolik via ketofastosis lifestyle? Gimana tuh Mas? Biar teman-teman dengerin bukan cuma dari saya. Bisa nggak sih Mas kita mendapatkan menjadikan ini ikhtiar untuk menuju kesembuhan? Gimana Mas? Jadi cancer itu sebetulnya nggak ada istilah sembuh. Misalnya managing cancer. Nah, jadi gimana caranya kita bisa manage cancer kita? Kalau kita memiliki cancer itu kan sebetulnya sel abnormal ya, sel yang berkembang cepat. Jadi cancer itu adalah nama yang diberikan manusia terhadap, ya kan kalau zaman dulu mungkin orang yang punya cancer nggak tahu namanya apa, benjolannya kok bisa bertambah dengan cepat gini-gini kan, mungkin belum dikasih nama ini cancer. Tapi sebetulnya basically dia itu cuma sel abnormal yang tumbuh cepat, berkembang di luar aturan. Karena semua sel normal lain kalau berkembang cepat pun dia ada batas-batas tertentu yang tidak bisa ditembus. Misal sudah mencapai limitnya, dia tidak bakal bisa melebihi keluar dari jaringan asalnya. Misalnya tumor itu kan pasti dari suatu jaringan tertentu, karena sel tumor itu kan awalnya itu kan tadinya sel normal. Jadi sel cancer itu bukanlah suatu sel yang tiba-tiba muncul karena dari luar hinggap terus tumbuh, enggak seperti itu. Jadi sel abnormal itu, sel cancer atau tumor itu awalnya sel normal kita sendiri. Sel awalnya kita dulu bagian dari sel kita, cuma dia mengalami abnormalitas akibat dia bisa, karena yang pasti sih otomatis
yang ditemukan pasti adanya mutasi, itu ditemukan. Walaupun penyebabnya belum tentu spontaneous mutation, belum tentu seperti itu. Walaupun ada spontaneous mutation karena misalnya radiasi tingkat tinggi dan sebagainya lah, itu memungkinkan tapi nggak common gitu loh. Sangat sulit bagi manusia untuk, jadi seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu sebetulnya sangat sulit untuk kena cancer, sulit banget. Seharusnya. Karena normalnya sih. Iya, karena kontrol alami tubuh manusia itu mencegah kemunculan pembelahan tanpa aturan itu sangat ketat. Dari sisi DNA-nya pun juga banyak genes yang benar-benar sangat hati-hati mencegah jangan sampai sel normal ini berubah menjadi kanker, mulai dari sistem telomernya yang membatasi kemampuan replikasinya, sampai gen-gen yang juga anti tumor itu sudah built-in di semua sel tubuh. Jadi untuk kita mengalami kemunculan sel abnormal seperti tumor atau kanker itu tidak semudah itu, dan bahkan sebetulnya sangat sulit bagi manusia untuk punya tumor kanker. Tapi kenyataannya herannya ya, sesuatu yang nggak masuk akal. Herannya makin berkembang zaman modern, makin ramai orang mengalami kemunculan sel abnormal ini somehow. Jadi sel abnormal ini kok lucu ya, suatu sel yang susah muncul, tumbuh tiba-tiba secara spontaneous ini kok bisa muncul, dan bahkan munculnya itu laten. Kebanyakan orang sekarang mengalami kemunculan sel kanker atau tumor itu kadang-kadang nggak ada di stadium 1 kecuali nggak sengaja. Rata-rata telat, stadium 2, 3 dan sebagainya. Jadi kemunculannya ini juga selain lucu, dia bisa tiba-tiba dan dia bisa silent, itu kan lucu. Kenapa bisa silent terhadap abnormalitas? Sedangkan kita semua manusia disediakan sistem imun juga yang selalu melakukan immunosurveillance, mensurveillance setiap saat kemunculan sel abnormal, karena suatu sel yang membelah tanpa aturan dengan cepat itu pasti sudah terjadi perubahan antigen, self antigennya terhadap deterioration-nya ada di self antigennya. Jadi walaupun bukan dikenali sebagai asing, tapi dia sudah dianggap non self karena dia mutate. Jadi kalau suatu sel sampai mengalami mutasi DNA, mutasi di level genetik yang mengizinkannya dia menjadi proliferasi, ini bahasanya harus sederhanakan ya. Sederhana. sorry. Nanti pada pusing. Ya, proliferasi cepat itu maksudnya suatu sel kalau dia bisa membelah cepat tanpa aturan, artinya dia bisa membuat rem oncogenes-nya blong, rem anti tumornya blong, itu pasti akan mengalami alterasi itu bahasa Indonesia apa ya? Perubahan. Ya, ada perubahan di antigen yang ada di sel tersebut. Jadi setiap sel tubuh kita kan memiliki antigen. Kalau ada virus masuk pun juga ada antigen yang bisa dikenali. Antigen ini pasti mengalami alterasi. Karena walaupun dia itu sel kanker, dia juga berusaha menunjukkan bahwa dia suatu sel bermasalah. Karena awal tadi dia sel normal. Jadi ini sel normal nih. Dia mulai bermasalah. Dia belum jadi kanker tapi menuju mau menjadi kanker. Proses ini dia sebetulnya pengen aku mendingan apoptosis aja deh. Apoptosis itu aku mendingan bunuh diri aja deh. Itu aku bahasanya kadang-kadang masih jadi terlalu. Dia keluarin sinyal. Ya, dia gitu bunuh aku, dia manggil sel imun untuk bunuh aku atau dia menghancurkan diri. Apapun itu aku nggak boleh eksis. Itu bahkan sel normal itu sebetulnya seperti itu. Dia berusaha mencegah dirinya sendiri menjadi abnormal. Itu loh, normalnya seperti itu loh. Desain basic sel kita. Sekarang Mas, zaman sekarang, kenapa bisa kok banyak banget nih kan? Kalau si Profesor Shefrid bilang gini, Mas, makin tinggi ilmu penelitian, dia bilang penelitian tentang kanker, itu sampai biayanya berkali-kali lipat daripada dulu-dulu, dia bilang. Tapi kenapa pasien kanker tuh justru semakin membludak? Jadi tapi ini preview aja loh Mas, nggak usah sampai dalam nanti pada pusing gitu. Kita akan bahas ini di sebetulnya Profesor Tom Shefrid itu dia itu melawan dogma dari pemahaman para onkolog saat ini. Pemahaman onkolog saat ini apa tuh Mas? Ialah hallmark dari kanker, ya, hallmark ciri-ciri khas dari kanker itu semua bersumber dari mutasi genetik. Pure mutasi genetik. Kenapa? Karena ditemukan di lokasi. Jadi contohnya kita nganggapnya gini, penyebab aterosklerosis ialah kolesterol yang tinggi. Karena sudah jadi dogma. Kenapa?
Karena pada saat seseorang mengalami penyumbatan pembuluh darah, biasanya juga disertai dengan tingginya kolesterol. Jadi sudah terjadi di TKP ditemukan ini masalahnya. Itu sebabnya untuk mencegah aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, kolesterolnya turunin, oke? Nah, yang ditemukan oleh para onkolog, ya para peneliti kanker, untuk mempelajari kanker ialah semua sel yang abnormal itu sudah mengalami mutasi genetik. Jadi berlomba-lombalah farmakologi lah otomatis ya untuk menemukan cara secara genetically bisa menspesifikan mana sel-sel yang abnormal dan normal. Ya semakin spesifik hasil farmakologinya semakin mahal. Semakin general, efek serangannya semakin murah. Jadi kan obat itu kan kalau makin spesifik artinya minimal side effect kan berarti kan makin mahal. Kalau makin apa aja dihajar makin murah, itu kita udah rahasia umum ya. Itu enggak, itu yang ditentang oleh Seyfried. Kalau aku sebetulnya ada di tengah-tengah. Kalau aku sebenarnya nggak full Tom Seyfried, nggak full onkolog. Sebetulnya aku titik tengahnya. Memang nggak ada sel abnormal bisa menjadi kanker kalau nggak ada mutasi. Itu udah hukum sel. Berarti metabolik dong. Nggak, jadi gini, kan Tom Seyfried kan berpaku hanya metabolisme terus. Tapi onkolog nggak salah. Memang akar masalah itu mutasi. Kalau nggak ada mutasi, sel ini tidak pernah ada sel abnormal ini. Tapi yang Tom Seyfried betul ialah kenapa terjadi mutasi? Akarnya. Nah, jadi basic simpelnya ialah gini, mutasi DNA itu pasti terjadinya di inti sel kan? Kok di dalam inti sel yang sudah terlindungi ini kok bisa terjadi mutasi di sana? Nah, ya kebanyakan onkolog nggak mau pusing. Ya udah ada terjadi mutasi, udahlah kita hancurkan, matikan. Tapi kan kita kan berusaha mencari akar masalahnya. Apa yang menyebabkan mutasi ini? Paling dasarnya ialah ROS, radikal bebas. Itu titik temunya. Kalau titik temunya ROS itu baru kita bisa menghubungkan dengan metabolisme. Asal ROS-nya dari mana? Ya oke lah, yang aku bilang tadi di awal, radiasi, sinar gamma dan sebagainya bisa membuat ROS meningkat secara spontaneous. Itu yang aku bilang nggak common untuk meningkat kanker. Tapi kalau kita bisa menarik ROS, radical oxygen species ini yang meningkat di inti sel sehingga menyebabkan mutasi mudah terjadi di inti sel ini sebagai titik temunya mutasi, barulah kita bisa menggandeng asal ROS dari mana. Yang paling common di dalam sel ialah generatornya sendiri penghasil energi, yaitu disitulah Tom Seyfried masuk. Nah, disitulah disfungsi. Ketemulah kronologi kenapa kok makin kesini makin banyak kanker yang susah muncul di dasar sel normal makin mudah muncul. Berarti problemnya ada ROS yang masuk terus. Makanya kan orang-orang kan pada oh makan jangan dibakar. Ini nggak bagus karena ya teori oh jangan sampai kena polusi. Mereka berpikiran tuh exogenous ROS dari luar. Penyebab radikal bebas dari luar yang mereka takutin. Itu salah. Nggak mungkin radikal bebas separah itu sehingga sekarang kanker itu kayak pandemik. Problemnya bukan dari situ ternyata. Disitulah baru kalau kita bisa menghubungkan dengan mitokondria, baru kita bisa menarik lifestyle, habit kita yang membuat mitokondria menjadi disfungsi sebagai sumber ROS. Disitulah titik temu paham onkolog mutasi saat ini dengan paham metabolisme sebagai akar masalahnya. Dan kita bisa, ya aku nggak mau, karena aku bukan dokter, aku nggak mau bicara banyak mengenai cara intervensi yang sudah terjadi, tapi aku lebih ke arah lihat akarnya di mana, metabolisme diperbaiki, memberikan chance untuk si mutated cell ini untuk return to health, itu bisa return to health, atau minimal dia dorman, tetap ada, tapi sel abnormal itu ada, tapi dikondisikan agar dia tidak bisa proliferatif besar. Karena kan yang berbahaya itu kan membesar, berkembang cepatnya kan, atau seleksi benar besar-besaran, dia terlalu ganas, terlalu abnormal, terlalu glikolitik, artinya terlalu banyak pakai gula sehingga dia membelah terlalu cepat. Begitu kekurangan gula sedikit aja dia gampang hancur. Jadi justru malah sel kanker kalau yang mutasi sudah terlalu banyak, dia sudah depending banget dengan glukosa, udah glikolitik dan glutaminololisnya sudah full blown, nggak ada alternative source. Di kondisi itu dia juga paling cepat berkembang, tapi dia juga paling rentan dengan metabolic pressure di sisi rendahnya glukosa. Itulah yang membuat dia lebih cepat mati. Tapi ada sel kanker yang dia masih bisa metabolic switch, dia masih mitokondrianya nggak benar-benar rusak, tapi dia bisa dorman lama dan bisa menjadi biangnya lagi
saat kondisi lingkungannya mendukung dia untuk proliferasi lagi. Nah, disitulah aku bilang mungkin agak sulit kalau kita benar-benar menuntaskan kanker yang mungkin secara medis dilihat MRI-nya juga, oh di PET scan udah bersih nih. Udah nggak ada bercak merah yang bernyala lagi. Bukan itu belum tentu bersih, karena ada sel kanker yang tidak bisa terdeteksi oleh PET scan. Karena dia metabolismenya tidak cepat mengambil glukosa. Dia hampir seperti sel normal. Nah, makanya aku bilang, kanker itu laten ya, gitu ya? Laten. Jadi kalau orang udah punya kanker, nggak usah pusingkan kankernya, cuma pikir gini aja, gimana aku manage kanker. Jangan berharap, kankerku hilang total. Enggak. Gimana supaya mortality-ku, mortality artinya kematianku, bukan karena si kanker, walaupun aku punya kanker. Karena umur, karena apa, karena takdir. Oke, tapi yang kita pengen atasi di sini adalah kanker boleh ada di tubuhku, tapi jangan jadi sumber mortalitasku. Kunci di situ managing cancer. Nah, situ rahasianya nanti di metabolisme. Oke, berarti artinya bukan berarti kalau kita lihat, kalau Profesor Syafrid dia kan melihatnya gini aja, Mas. Full metabolic. Ini adalah metabolik, yaitu mitochondrial dysfunction, ya kan? Betul. Akalnya. Kita kan ketemunya di mitochondrial dysfunction kan. Cuma ya memang dia mungkin karena dia udah gemes banget gemes di situ. Sama label genetiknya ini loh, Mas, ya itu kan. Onkolog lain yang pahamnya masih full mutasi itu nggak dikasih chance untuk itu. Padahal kalau dia mau menyambungkan aja di ROS, bahwa ya memang mutasi pasti akalnya ROS kan. Betul. Makanya kan kita orang kalau kena radiasi kan gimana inti sel kita bisa bermutasi. Misalnya gini, ada radiasi, sinar suatu, aku nggak begitu paham, tapi radioaktif lah. Radioaktif exposure yang membuat kemunculan sel jadi abnormal. Step-stepnya untuk terjadinya sel abnormal itu ialah kerusakan di inti sel melalui ROS yang dihasilkan dari itu. Karena sifat radioaktif itu kan merusak jadi ikatan atom dan elektronnya itu kan tadinya stabil jadi tidak stabil. Nah, akhirnya ya, atom yang tidak kehilangan elektronnya ini negatif charge-nya ini dia mencari pasangan elektron di sel-sel yang masih normal. Sehingga begitu dia ngambil untuk menstabilkan diri dia sendiri, ROS ini menjadi netral, radikal oksigen spesies ini menjadi netral, yang sel normal nggak netral. Nah, bayangkan kalau itu yang terjadi, kalau elektron ini dicuri dari nukleotide yang ada di rantai DNA. Mutasi nggak? Mutasi. Nah, itu akan jadi kalau kita bisa menyambungkan lewat ROS, nah kita tinggal masalahnya, ROS-nya dari mana? Mau ROS dari mana ini? Mau yang spontaneous, yang itu oke, kalau memang terjadi. Tapi atau memang metabolisme. Ya kalau dibicarakan rata-rata, jujur, dengan kecepatan growth cancer epidemic saat ini, kayaknya nggak mungkin exposure di mana-mana deh, radioaktif dan sebagainya. Ada something yang kita miss nih. Baru ditariklah pola hidup. Apa yang membuat pola hidup kita membuat kita lebih rentan untuk muncul kanker, sehingga sel-sel kita rentan mengalami peningkatan ROS, mengalami disfungsi, hipoksia, penurunan kemampuan respirasinya, sehingga metabolismenya mitokondria rusak dan sebagai penyumbang ROS ke inti sel, sehingga muncul kanker dan sifatnya laten pula, nggak pernah ngingetin kita. Berarti kan kalau ada sel abnormal yang muncul tanpa gejala, problemnya bukan si sel kanker itu sendiri, tapi juga the whole system baal, sama seperti diabetes, gula darah 300 nggak kerasa apa-apa, baalnya itu yang masalah. Ada apa dengan sistem imunnya juga? Kok dibiarkan? Jadi kemunculan kanker ini sebenarnya suatu multi-complex failure, tapi alhasil ada orang yang pure jadi diabetes, ada orang yang belum diabetes tapi sudah punya kanker. Prinsipnya seperti itu. Iya, dan juga yang saya pernah dengar juga itu ya, Mas Tio, yang menyebabkan pertama kali sampai terjadi, kan ROS kalau udah kebanyakan ngeblok reseptor insulinnya juga diperintahkan untuk nggak mau nerima dulu. Nah, ini masalahnya ketika orang-orang udah mengalami kayak status di insulin resistan, dengan dikasih minum obat-obatan segala macam, itu kan kayak dipaksa, dikuakin untuk memasukkan lagi yang tadinya udah menyebabkan ROS tinggi tadi, gitu kan, Mas, kayak gitu. Jadi emang termasuk gaya hidup kita ya, Mas, yang bisa membuat penyumbang radikal bebas masalah dan juga bisa
sebagai penyelesai masalah. Ya, So, kembali ke pola hidup. kalau mau Iya, berubah, ya iya. kan? Oke, ini apakah ada pertanyaan? Oh, saya dibilang penyanjung Thomas Sheffield. Oh iya. Nggak apa-apa. Thomas Sheffield sama Mas Tio itu dua-duanya sama-sama guru saya. Tenang aja ya. Kanker bukan cuma sekedar penyakit metabolik. Akarnya adalah mutasi. Ya, iya. Ya. Mutasinya ya ujungnya ke metabolik Ya, lagi. itu yang harus ditemukan benang merahnya. Ya. Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya, nama Bapak ini siapa ya? Ini adalah Mas Tio, dia founder Ketofastosis Indonesia. Ya, beliau ini, nih ada bukunya sebentar, saya kasih lihat. Yang nulis Ya. Mbak Nela. Ini ada biografinya Mas Tio. Jadi Mas Tio ini dulunya dia berusaha untuk mencari solusi buat Mas Alif ya, dulu cerebral palsy, terlahir CP. Dan kalau ditanyakan secara medis untuk bagaimana cara menebalkan mielin ya, nggak ada obatnya. Sampai satu hari Mas Tio menemukan jalur penebalan mielin, dan jalur penebalan mielin itu membawa Mas Tio membuka kotak Pandora kesehatan, di mana kita semua sekarang ini merasakan manfaatnya. Mas Tio dulu 114, jadinya seperti ini, cuma gara-gara menemukan jalur ketosis. Oke, ini buat teman-teman semua, udah sering dengerin saya, udah bosan dengerin saya ngomongin tentang ketosis, tentang gaya hidup, tentang metabolic disease, gitu ya. Nah sekarang kalau mau tahu dari mana saya dapetin ilmunya, ini dia orangnya. Gitu ya. Apakah Mas Tio dan Ibu juga penyintas kanker? Alhamdulillah enggak ya Mas? Insya Allah enggak. Insya Allah, alhamdulillah, insya Allah enggak. Gitu. Kita mudah-mudahan enggak sampai ke sana ya, jangan sampai. Oke, jadi nah ini ada infeksi. Kalau kankernya karena infeksi bagaimana ya? Kayak infeksi tulang. Ya, sama. Jadi Dr. Zudi tadi juga ngomong ya. Infeksi bisa jadi penyebab kanker. Jadi sel abnormalitas itu bisa karena ya ROS itu bisa dari mana-mana ya. ROS itu dari mana-mana. Kalau contohnya HIV, commonnya itu kalau yang menyebabkan infeksi, kalau infeksi yang sifatnya RNA virus yang mainnya masih di sitoplasma, ROS penyumbang terbesar untuk kemunculan kanker. ROS-nya hasil dari inflamasi yang dihasilkan dalam proses infeksi tersebut. Tapi commonly pemicu infeksi yang menyebabkan kanker itu biasanya DNA virus. Jadi yang dia ya, jadi kayak contohnya HIV, hepatitis kan dia DNA virus. DNA virus itu kan dia bisa memberikan kopi DNA-nya ke DNA host-nya. Nah, itu penyebab kanker paling umum kalau infeksi. RNA jarang, tapi bisa kalau ini sifatnya kronik dan nggak selesai. Ujungnya melalui sistem ROS juga, karena RNA kan nggak bisa mengganggu integritas si DNA-nya, kecuali si virus dengan membawa DNA yang buat di kopinya itu. Jadi lebih banyak infeksi itu, contohnya itu biasanya DNA virus. Nah, insya Allah bisa, karena sistemnya juga metabolisme ini sistemnya sebetulnya nggak melihat akarnya di mana, tapi dia nanti bakal menciptakan selektif. Jadi ikhtiar yang mau aku jelaskan nanti tanggal 30 Juni di seminar ini ialah ikhtiar merubah pola hidup yang tidak pro ke segala jenis kemunculan sel abnormal atau kehidupan sel abnormal yang berkembang cepat. Jadi membuat tubuh kita itu menjadi hemat energi. Jadi walaupun kita terasa segar, fit, tapi sebetulnya kondisi tubuh kita dalam penghematan total. Disebut namanya glucose sparing metabolism, menghemat gula. Jadi kalau tubuh kita sudah berusaha menghemat gula karena kita tidak memasukkan sumber glukosa seperti contoh dari karbohidrat dan gula sebenarnya, otomatis tubuh kita akan menciptakan situasi, ini secara general awam aku jelaskan, menciptakan situasi untuk penghematan gula. Karena contoh, aku pribadi sudah 15 tahun tidak makan karbohidrat, tepung, gula, roti, apapun sumber karbohidrat aku tidak pernah makan. Otomatis gula darahku tidak pernah nol juga. Gula darahku rata-rata walaupun tidak di atas 100, tapi ya oke lah, aku di bawah 80, rata-rata 75. Tapi aku tidak mengalami gejala hipoglikemik yang berujung ke neuroglikopenia.
Tapi gula darahku juga tidak drop banget sampai di bawah 50 misalnya. Walaupun tidak makan karbohidrat. Kenapa? Karena tubuhku berusaha maintain normoglikemia, berusaha menjaga kondisi gula darah normal di kondisi tidak makan karbohidrat sebagai sumber gulanya. Bagaimana tubuh membuat gula darah tetap normal di kondisi tidak makan karbohidrat? Artinya tubuh kita melakukan penghematan gula. Kalau tubuh kita melakukan penghematan gula, maka sel-sel di tubuh kita yang tadinya pure, senangnya makan gula terus. Jadi gini, metabolisme sel-sel di tubuh kita itu unik. Pada saat satu sel di tubuh kita, contohnya sel imun kita sendiri, dia itu tinggi pakai gula, artinya sifat sel ini sedang aktif menyerang. Atau berkembang cepat untuk menyerang. Pro-inflamatory. Pro-inflamasi, peradangan. Jadi kalau tubuh kita meradang oleh sistem imun kita sendiri, kebutuhan gula itu lagi tinggi-tingginya di situ. Nah, kenapa contohnya kayak, ini sorry Mbak Nela sendiri setelah tidak makan karbo, sering sakit nggak? Enggak, jarang. Flu atau sebagainya kan jarang? Jarang. Intinya gini, jarang mengalami kondisi inflamasi berlebihan di tubuh, betul nggak? Iya, betul. Nah, karena dengan Mbak Nela nggak makan karbohidrat, tubuh kita nggak mau ada inflamasi berlebihan juga. Kenapa? Karena inflamasi itu buang-buang gula. Sedangkan Mbak nggak makan karbo, tubuh mau menjaga supaya normoglikemi. Gula darahnya tetap nggak turun. Kalau inflamasi dibiarkan berlebihan Mbak nggak makan karbo, bisa habis nanti gulanya. Liver kerja keras terus buat gula. Makanya agar liver tidak kerja keras terus buat gula, dijaga normoglikemianya. Semua sel-sel di tubuh diajak pindah, yuk pakai lemak aja. Kan lemak masih banyak, pipi, perut, paha. Kalau gula, dia nggak makan gula. Kita simpanan kan juga nggak ada. Glikogen di otot nggak dikasih ke kita. Cuma di liver aja, dan itu pun sudah habis karena ketosis. Itu sebabnya semua pindah metabolic switch bakar lemak, gula hanya untuk yang benar-benar butuh banget. Jadi kalau yang ada sel yang berkembang tanpa aturan cepat itu kan suatu sel pemborosan. Itu akan tertekan di kondisi seperti itu. Di kondisi metabolisme yang glucose sparing, menghemat gula, sel-sel yang tadinya rakus pakai gula untuk dia peradangan, inflamasi maupun pembelahan cepat, itu tersiksa. Kenapa? Karena semua rame-rame penghematan gula, cuma yang nggak selamat ialah yang nggak bisa pindah bakar lemak. Yang tetap ngotot pakai gula, itu out duluan. Itulah ciri-ciri cancer yang insya Allah bisa terseleksi seperti itu. Kalau saya istilahnya gini, kanker itu nunggu dropping makanan dari kita. Karena dia nggak megang HP, dia nggak bisa ngorder GoFood, ya kan? Jadi nungguin kita. Kalau kitanya masih rajin nganterin makanan, lewat insulin kita ketok-ketokin pintu sel semua, ya dia akan nyaplok terus gitu kan, Mas. Jadi itu ya, teman-teman, kita akan ngobrol lebih lanjut nanti sama Mas Tio. Di sini juga kita sudah ada juga kita lagi ngobrol sore ini. Masih aku kenalin ini dulu. Aku memperkenalkan di sini ada Dokter Agni, ya. Ini Dokter Agni adalah spesialis penyakit dalam dan beliau ini sangat mendalam ya metode hiperbarik. Ya, nanti kita ketemu ya Dok, tanggal 30. Silakan Dok, ajak teman-teman yang untuk yang pejuang kanker untuk ikutan ketemu di tanggal 30. Ya. Teman-teman dari komunitas hiperbarik, ayo kita sukseskan acara tanggal 30. Dokter Zuhri. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kita nanti tanggal 30 Juni akan membicarakan tentang masalah kanker hubungannya dengan metabolisme. Oke. Ya, insya Allah ini suatu ikhtiar yang baik untuk teman-teman apapun kanker apapun. Kebetulan saya memang berminat di bidang kanker anggota badan. Saya ahli ortopedi dan traumatologi dan konsultan onkologi ortopedi. Satu lagi narasumber kita, Mas Edi Berhalangan. Beliau akan memberikan ilmunya mengenai olahraga, dari sisi olahraganya, khususnya untuk latihan angkat beban, membangun otot. Itu juga salah satu ikhtiar yang sangat penting buat teman-teman pejuang kanker untuk lakukan. Oke, kita di sini mau lanjut lagi ngobrol secara offline. Nanti kita sampai ketemu tanggal 30 Juni di Jakarta Design Center. Jangan lupa teman-teman segera
kita tuh udah kasih ada beberapa promo ya. Sayang banget kalau nggak diambil. Boleh lihat nanti di ini saya ya, Viti, atau di akun TikTok saya ini. Di bio-nya ada infonya. Kalau saranku sebetulnya metabolisme ini yang mau kita bahas untuk cancer itu juga sama seperti untuk autoimmunity. Jadi ini sebetulnya kalau bagi yang ada masalah autoimmunity sebaiknya datang walaupun judulnya cancer. Karena sebetulnya itu yang mau kita bahas nanti ialah sel abnormal membelah cepat antara sel yang sudah benar-benar pure abnormal atau sel imun kita sendiri yang menjadi abnormal, terlalu overaktif, yang akhirnya menimbulkan yang namanya autoimmunity apabila menyerang tubuh sendiri, sel tubuh kita sendiri. Tapi sebetulnya basicnya sama. Jadi walaupun judulnya cancer, kalau ada yang punya masalah autoimun, baiknya juga datang juga. Ilmunya sama, nanti ketemu benang merahnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu Mas Tio udah mengajak teman-teman yang juga autoimun untuk menyempatkan diri untuk datang ataupun ikutin lewat Zoom, nggak apa-apa kalau memang di luar kota ya, silakan. Dan jangan dilewatkan karena ini kesempatan yang sangat berharga. Ya, gitu aja Mas Tio ya. Mas Tio ada mau menyampaikan penutup? Oh ya, paling ya sampai ketemu nanti sampai ketemu tanggal 30 Juni. Iya, sip. Di Jakarta Design Center. Yang mau coba jajanan keto yang keto-fi, oke banget. Dan jangan lupa nanti teman-teman yang hadir, kita akan berikan satu surprise dari Ketofastosis Bakery. Ya, jadi kalau yang pengen tahu kayak apa sih kue-kue bakingnya, apa hasil bakingnya Mas Tio, bisa lihat di Ketofastosis Bakery ya, Instagram ya Mas ya. Itu dilihat di situ hasil bakingnya Mas Tio. Tidak terbayangkan lah kalau itu tuh adalah makanan-makanan keto dan bebas rendah ya. karbohidrat, Itu semua rendah karbo, bebas starch, bebas gula. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.